Setiap kali kita menyalakan lampu, kita sebenarnya bergantung pada sebuah sistem raksasa yang bekerja non-stop. Tapi, pernah kebayang nggak? Ada satu elemen yang kita anggap biasa, bahkan kita minum setiap hari, yang justru bisa jadi musuh terbesarnya? Yup, air. Di dalam setiap tetes air biasa, ternyata tersembunyi potensi bahaya yang bisa melumpuhkan seluruh jaringan listrik kita. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih air yang kelihatannya biasa aja ini jadi berbahaya? Jawabannya itu ada di dalam apa yang larut di dalamnya. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang, tapi punya kekuatan merusak yang luar biasa di bawah suhu dan tekanan super ekstrim di dalam sebuah pembangkit listrik. Nah, ini dia dua biang keladi utamanya, korosi dan kerak. Bayangin deh, korosi itu kayak karat yang diam-diam, pelan-pelan, menggerogoti pipa-pipa logam vital di pembangkit listrik. Sementara kerak, wah ini mirip kolesterol yang menyumbat arteri. Dia numpuk di dalam pipa, bikin aliran macet, dan menciptakan panas berlebih yang bisa berujung fatal. Sekarang, mari kita kenalan lebih dekat sama para penjahat tak kasat mata ini. Di dalam air yang kita lihat bening, sebenarnya banyak banget pengotor yang buat mesin pembangkit listrik. Itu sama bahayanya kayak bom waktu. Yang pertama, ada gas terlarut, oksigen dan karbon dioksida. Mereka ini larut ke dalam air saat hujan turun ke bumi. Nah, begitu masuk ke sistem pembangkit, mereka jadi agen korosi yang agresif banget. Mereka ini kayak penyusup senyap yang bikin karat di mana-mana, melemahkan urat nadi pembangkit listrik dari dalam. Selanjutnya, ada yang namanya kesadahan atau hardness. Istilah teknis ini sebenarnya simple. Ini tuh nunjukin kandungan garam mineral, terutama kalsium dan magnesium, yang dilarutin air pas dia ngalir lewat bebatuan dan tanah. Nah, mineral-mineral inilah yang jadi biang kerok terbentuknya kerak yang keras kepala itu. Dan ternyata kesadahan ini nggak sesimpel itu loh. Para insinyur pembangkit listrik harus membaginya jadi dua jenis. Ada kesadahan sementara dan ada kesadahan tetap. Kenapa dibedain? Karena seperti yang bisa kita lihat di skema ini, penyebab dan cara ngatasinnya itu beda banget. Coba kita lihat bedanya. Kesadahan sementara, ini yang disebabkan oleh bikarbonat bisa dihilangin cuma dengan dipanaskan. Mirip kayak kerak putih yang sering kita lihat di teko ari panas di rumah. Gampang dibersihin. Tapi, kesadahan tetap ini beda cerita. Penyebabnya sulfat dan klorida. Dan keraknya itu keras banget. Nggak bisa hilang cuma dipanaskan. Harus pakai perawatan kimia khusus. Sekarang, kita ketemu sama salah satu musuh paling berbahaya, silika. Ini adalah senyawa yang sama yang membentuk pasir dan kaca. Di kondisi normal sih, dia nggak terlalu masalah. Tapi, di dalam ketel uap pembangkit listrik yang suhunya dan tekanannya tinggi banget, silika ini bisa berubah jadi monster. Dan bahayanya, itu kelihatan jelas banget di grafik ini. Lihat deh, kurva yang turun tajam ini. Ini artinya simple tapi krusial. Makin tinggi tekanan di ketel, toleransi terhadap silika harus makin kecil, bahkan harus mendekati nol. Kenapa? Karena sedikit aja silika yang lolos, dia bisa ikut jadi uap, terus mengkristal di bilah-bilah turbin yang berputar super cepat. Hasilnya, lapisan kerak sekeras kaca yang bisa bikin mesin hancur dari dalam. Serem banget. Tentu aja gengnya nggak cuma itu, masih ada lagi misalnya klorida. Ini biasanya banyak di air laut, dan sifatnya sangat korosis. Bisa bikin logam bolong. Terus ada juga total dissolved solids atau TDS. Ini tuh total semua mineral yang larut. Kalau kadarnya ketinggian, partikel-partikel ini bisa terbang bareng uap dan numpuk di turbin, mirip kayak kasusnya silika tadi. Oke, setelah kita kenalan sama semua musuh yang ngumpet di dalam air, pertanyaannya sekarang gimana cara kita ngelawan mereka? Nah, disinilah keajaiban teknik kimia modern bekerja. Pembangkit listrik itu punya serangkaian proses super canggih untuk mengubah air biasa jadi air ultra murni, jauh lebih murni daripada air minum kemasan manapun. Buat pembangkit listrik yang letaknya di pinggir pantai, pertarungan dimulai dari sini, di unit desalinasi. Anggap aja ini kayak alat penyulingan raksasa. Air laut dipanaskan sampai jadi uap, ninggalin semua garam dan mineralnya. Uap murni ini kemudian didinginkan lagi sampai jadi air tawar. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Ingat kan tadi soal gas-gas penyebab karat? Nah, alat yang namanya degasser ini tugasnya buat ngusir mereka. Jadi, airnya itu disemprot ke bawah, sementara dari bawah ditiupkan udara ke atas. Proses ini secara harfiah menendang molekul oksigen dan karbon dioksida keluar dari air. Senjata korosi mereka jadi lumpuh. Selanjutnya, air masuk ke unit penukar kation. Nah, ini bagian yang keren banget.
Anggap aja ini perangkap magnet di level molekul. Di dalamnya ada jutaan butiran resin kecil yang didesain khusus buat menarik dan menangkap ion-ion yang muatannya positif, kayak kalsium dan magnesium, si biang kerok kesadahan tadi. Jadi ion-ion jahat ini ditempel di resin, ditukar sama ion hidrogen yang aman. Kalau tadi ion positifnya udah diberesin, air lanjut mengalir ke unit penukar anion. Ini adalah pasangannya unit kation. Resin di sini diprogram untuk menangkap ion-ion yang muatannya negatif. Disinilah para penjahat kayak klorida yang korosif dan silika yang berbahaya itu akhirnya ditangkap dan ditukar sama ion hidroksil. Dan sebagai sentuhan terakhir ada tahap pemolesan dengan presisi super tinggi. Namanya unit mixed bed. Isinya adalah campuran resin kation dan anion. Tujuannya satu, menangkap sisa-sisa pengotor paling kecil yang mungkin ya, masih lolos dari 2 tahap sebelumnya. Hasil akhirnya, air yang secara kimiawi udah deket banget sama H2O murni. Pasti muncul pertanyaan kan, terus apa yang terjadi kalau magnet-magnet molekuler ini udah penuh sama kotoran yang ditangkap? Apa harus diganti terus-terusan? Wah, bisa boros banget. Tentu saja tidak. Ada proses yang sangat cerdas untuk membersihkan mereka kembali. Jadi, ketika magnet-magnet ini udah jenuh, mereka nggak dibuang. Sebaliknya, mereka menjalani sebuah proses pintar yang disebut regenerasi. Ini tuh kayak kita nekan tombol reset, membersihkan semua kotoran yang nempel di resin, dan bikin mereka siap lagi untuk menangkap lebih banyak pengotor. Lagi dan lagi. Proses regenerasi ini kayak sebuah tarian kimia yang presisi. Pertama, ada backwash. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran fisik. Lalu masuk ke langkah utamanya, serangan kimia. Asam kuat disuntikan ke unit kation dan basa kuat ke unit anion. Cairan kimia ini secara paksa melepaskan semua ion pengotor yang tadi terperangkap di resin. Setelah itu tinggal dibilas sampai bersih dan resinnya kembali seperti baru, siap bertugas lagi. Jadi setelah melewati semua proses yang panjang dan rumit ini, apa sih hasilnya? Hasilnya adalah air dengan standar kemurnian yang jujur aja hampir nggak masuk akal. Air yang dirancang khusus untuk bertahan di lingkungan paling ekstrem di dalam ketel uap bertekanan tinggi. Dan ini buktinya dalam bentuk angka. Coba deh kita lihat standar untuk air penambahnya. Kadar silika harus kurang dari 0,02 kali parts per million. Itu murni banget. Dan lihat konduktivitasnya, harus di bawah 0,3 mikrosiemens per sentimeter. Biar ada gambaran, air keran di rumah kita itu konduktivitasnya bisa 200, 300, bahkan 500. Air ini saking murninya, dia hampir sama sekali nggak bisa menghantarkan listrik. Inilah standar ekstrim yang dibutuhkan cuma untuk menjaga lampu di rumah kita tetap menyala. Jadi, poin utamanya adalah ini. Setiap kali kita menikmati kemudahan listrik, sebenarnya di balik layar ada sebuah balet kimia yang luar biasa rumit sedang berlangsung. Pertempuran tanpa henti melawan pengotor-pengotor terkecil di dalam air yang semuanya dilakukan untuk melindungi mesin-mesin raksasa yang memberi kita kehidupan modern. Jadi, lain kali Anda menyalakan lampu atau ngecas ponsel, coba deh ingat ini. Listrik yang kita pakai itu bukan sihir, itu adalah hasil dari perjuangan tanpa henti di level molekuler. Sebuah perjalanan yang luar biasa, dari setiap tetes air, semuanya demi menjaga dunia kita tetap terang dan berputar. Luar biasa kan betapa rumitnya hal-hal yang sering kita anggap sepele?